Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imraatin dengan NIM 1057211177721. Kelas M21E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang jual beli minyak goreng oplosan. Jual beli minyak oplosan yaitu oplosan dalam istilah ekonomi Islam biasanya disebut dengan tadlis. Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi mendadak ke pasar-pasar untuk memastikan kejujuran para pelaku pasar dan menghindari konsumen dari kerugian. Sehingga salah satu dari pihak yang bertransaksi berusaha untuk menyembunyikan kekurangan barang dari pihak yang lain dengan maksud untuk menipu pihak tersebut atas ketidaktahuan objek yang diperjualbelikan. Adapun ciri-ciri jual beli oplosan yaitu A. Kuantitas barang yang dijual, B. Kuantitas barang yang dijual, kualitas barang yang dijual, C. Harga barang, dan D. Waktu penyerahannya. Kemudian tujuan dilakukannya jual beli oplosan yaitu yang pertama, perdagangan merupakan bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dengan tujuan untuk mencapai profit yang diinginkan. Yang kedua, bisnis dan perdagangan melibatkan upaya untuk memperoleh dan mengembangkan modal dengan membeli barang dengan harga yang lebih murah dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Adapun dasar hukum jual beli oplosan yaitu Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah SAW melarang muzabanah yaitu menjual buah hasil kebunnya. Jika berupa kurma basah maka dia menjualnya dengan kurma kering dengan suatu takaran. Jika berupa anggur basah dia menjualnya dengan anggur kering dengan suatu takaran. Jika berupa gandum di tangkainya, dia menjual dengan setakar makanan. Beliau melarang yang demikian itu semua. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW melarang jual beli ini karena menjual barang yang jelas dengan sesuatu yang belum jelas dari jenis yang sama. Karena dalam jual beli ini ada mudarat, di samping di dalamnya ada ketidakjelasan untuk mempersamakan dengan dua barang yang dapat menjurus dengan riba. Dalam suatu usaha pasti ada dampak dan akibat dari apa yang dilakukan jual beli yang sering dilakukan oleh para pedagang tanpa disadari akan mengakibatkan dampak yang cukup fatal, dapat merusak hubungan persaudaraan dan menghasilkan rasa kepercayaan antara penjual dan pembeli. Kemudian, prinsip etika bisnis Islam. Yang pertama, jujur dalam takaran. Yang kedua, menjual barang yang baik mutunya. Dan yang ketiga, kepemilikan atas barang. Keempat, kepemilikan atas barang. Dan yang terakhir, menetapkan harga dengan transparan. Islam menegaskan dalam berbisnis tidak dibenarkan dilakukan dengan cara kebatilan dan kezaliman, tetapi dengan dasar sukarela atau antarodin atau keridoan, baik untuk untung ataupun rugi, membeli atau menjual. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Perniagaan dalam Islam melarang adanya penipuan, saling ridho di antara kedua belah pihak dalam keridoan dan mematuhi tata etika perniagaan Islam. Usaha akan maju, berkembang dan mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Perniagaan muslim akan mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Kesimpulan dan saran, faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli minyak oplosan: memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat, kurangnya iman yang kuat atau kerakusan manusia, jual beli yang dilakukan hanya ingin mendapatkan keuntungan semata, persaingan bisnis yang tidak sehat mengarah kepada praktek-praktek jual beli yang abai aturan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tanpa memperdulikan kualitas barang yang diperjualbelikan. Bermuamalah
harus sesuai dengan etika bisnis Islam. Hal ini tidak sesuai dengan tata aturan yang diajarkan dalam etika bisnis Islam. Dampak bagi pedagang selain mendapatkan dosa karena telah melakukan semacam penipuan terhadap pelanggan, dari sisi pandang mengakibatkan hilangnya trust atau kepercayaan lagi pada pedagang tersebut. Dengan kata lain, berkurangnya jumlah pelanggan dan usaha mereka lakukan akan merugi. Sekian dari apa yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.